Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali. Ada sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan menggali lebih dalam sumber sukacita yang sejati lewat permenungan firman dalam kesempatan kali ini. Karenanya selamat datang kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dalam lingkungan Kuskupan Agung Jakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Diosesan KAJ, Simon Petrus Lili Cahyadi. Halo Romo Simon, apa kabarnya? Terima kasih Mbak Pinky. Selamat, salam sehat juga untuk semua pemirsa. Iya, terima kasih sekali kesempatannya bisa bersama-sama lagi menggali firman Tuhan dalam kali ini ya Romo. Terima kasih. Ya. Baik, kita akan awali seluruh perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Simon. Silakan Romo. Ya. Teman-teman dimanapun Anda berada, mari kita sekarang masuk ke dalam doa pembuka pertemuan kita pada kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami mau berterima kasih pertama-tama kepadamu karena kau berikan kesempatan untuk hidup kembali. Hal yang tidak selalu merupakan hal yang barang tentu, tapi anugerah kehidupan kau berikan kepada kami. Secara khusus pada kesempatan ini kami merayakan hari Minggu Gaudete, Advent ketiga, hari Minggu Sukacita. Dan kami mau merenungkan sabdamu, menimba inspirasi dari situ untuk menguatkan kehendak kami berada dalam jalanmu yang senantiasa memberikan kepada kami kebahagiaan dan memberikan kepada banyak orang lain juga keselamatan. Kami mohon semoga pertemuan ini, jam ini kau kuduskan, sehingga kami berada dalam keadaan rahmat dan pantas menerima sabdamu yang menguatkan itu. Semua ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Zefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, hai para penduduk Yerusalem. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus Agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus Agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus Agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus Agung di tengah-tengahmu. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel
agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap semuanya lalu bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi kita yang pertama. Dan menyenangkan sekali mendengarkan bacaan hari ini, ajakan untuk bersuka cita, untuk bersorak-sorai, Romo. Tapi lalu juga di dalam bacaan Injil kita diingatkan dengan nasihat-nasihat dari Romo Yohanes. Ya. Nah, yang kena ke saya nih yang bagian jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Atau bagaimana ya kita bisa menggali lebih dalam, Romo,
dari bacaan yang sudah kita dengarkan hari ini? Silakan Romo. Ya, terima kasih Mbak Pinky. Pertama-tama, mungkin baik kita sadari bahwa kita sekarang kan berada di Advent ketiga. Ya, ini bacaan-bacaan dari Minggu Advent yang ketiga. Advent yang ketiga itu secara tradisional disebut Minggu Gaudete. Gaudete bahasa Latin itu berarti bersukacitalah kalian. Ya, maka dari itu bacaan-bacaan hari ini kan nada utamanya bacaan pertama dan kedua bersukacitalah engkau ya, bersukacitalah Putri Sion, bersukacitalah umat di Filipi dari Paulus, surat Paulus, karena Tuhan sudah dekat bagi kita. Jadi suasana sukacita itu yang mendominasi kita ya, situasi batin kita. Dan kita secara visual, kita memperlihatkan sekarang dengan warna ini ya. Nuansa yang ceria ya. nuansa pink. Ini maka kadang-kadang itu disebut Minggu Pink ya. Karena warna yang dipakai pink nih, saya entah sengaja entah enggak ya. Padahal nggak janjian ya, Romo. Nggak janjian ini pakai baju ini karena memang pokoknya mengungkapkan secara visual situasi liturgi pada minggu yang ketiga ini. Dan secara simbolik juga kan diungkapkan dengan lilin Advent. Lilin Advent yang tentu saja minggu ketiga, lilin yang nyala sekarang 3 lilin. Kan? Lilin Advent kan ada 4. Lilin yang, kalau lilin pertama nyala, itu kan masih sedikit gelap lah. Karena cuma 1 lilin. Ya kan? Lalu lilin kedua, kurang lebih 50-50 kan? Ya 50 terang, 50 gelap. Karena ada 4 lilin. Tapi kalau lilin ketiga, itu terang sudah dominan. Ya lah? Itu berarti memang suasana liturgi kali ini, Minggu Advent yang ketiga, terungkap dalam simbol lilin Advent itu, tapi juga dalam bacaan-bacaan hari ini, itu adalah Gaudete, berarti bersukacitalah kalian semua. Jadi itu yang kita harapkan dalam bacaan-bacaan hari ini, supaya hati kita itu semakin dikuasai, semakin dipenuhi oleh sukacita yang datang dari Tuhan. Secara khusus karena penyelamat kita sebentar lagi akan datang. Nah itu sih yang pertama-tama. Terus tadi yang Mbak Pinky mau sampaikan apa? Jadi bagaimana cara kita, Romo, bisa sungguh-sungguh bersukacita? Kalau keadaan baik-baik saja, tentu saja gampang bersukacita ya Romo. Tapi dalam dinamika kehidupan kita, di pekerjaan, di keluarga, lingkungan sosial, bahkan di lingkungan gereja, mungkin ada banyak hal yang membuat kita rasanya sulit merasakan sukacita, Romo. Bagaimana caranya kita bisa terus menggali sukacita yang datang dari Tuhan, yang bisa melampaui berbagai keadaan dan juga dinamika? Iya, kadang-kadang begini ya, saya sih memahami bahwa kadang-kadang soal penderitaan, soal susah, tapi juga soal sukacita, itu kadang-kadang masalah perspektif juga. Ya, memang keadaan ya, kalau memang keadaan misalnya saja suasana, sebut saja yang ekstrim ya, suasana berduka karena memang orang yang kita cintai sakit atau kemudian meninggal ya, itu memang tentu saja itu faktanya. Sakit meninggalkan nggak bisa diapa-apakan. Ya, no? Atau juga kalau saya sendiri kemudian sakit, ya kemudian saya sendiri menderita. Di situ kan saya sendiri juga akan mengalami kesusahan, objektif. Ya. Tetapi saya merasa juga kadang-kadang persoalan ini bisa apa yang objektif demikian, secara perspektif berubah, itu bisa ada sesuatu yang kemudian juga mungkin tidak mengubah keadaan objektif di mana kita susah itu, melainkan kita bisa memiliki pandangan baru yang saya bisa melihat dengan cara lain yang membuat saya lebih gembira gitu loh. Keadaannya memang tetap, tetapi cara saya melihat itu bisa lain dan nanti bisa membuat saya juga lebih bersukacita di tengah-tengah keadaan seperti itu. Mungkin ini abstrak ya, tetapi saya kok merasa juga ada pengalaman untuk yang bisa saya sharingkan di sini. Dulu saya
apa saya boleh sharing ini atau tentu saja nanti, Romo, ya, kan? dengan senang hati kami sangat ingin mendengar. Saya dulu pernah bekerja menjadi relawan di Lord. Oke. Ya, bersama dengan ya teman-teman Jerman yang terorganisasi dalam, kalau istilah kita sih namanya kelompok-kelompok bangsawan Jerman. Oke. Jadi kan di sana ada bangsawan Katolik yang kemudian mereka berhimpun, mereka punya uang, punya segala macam, punya posisi, dan kemudian mereka mengorganisasi suatu peziarahan untuk orang-orang sakit. Jadi peziarahan untuk orang-orang sakit. Sakit itu macam-macam. Bisa sakit fisik, tapi juga bisa sakit saraf gitu loh. Yang orang mengalami multiple sclerosis ya, yang susah omong atau apa ya. Nah, saya bergabung dengan mereka, lalu berziarah ke Lord. Dari Frankfurt kami naik kereta ya. Tapi kereta itu tentu saja karena untuk kepentingan ziarah dan kepentingan orang cacat itu disewa khusus. Ya, jadi beberapa gerbong. Ya, tentu saja mereka punya cukup banyak uang untuk kepentingan itu, dan ini rutin tiap tahun. Jadi membawa orang-orang sakit dari Jerman ke Lord di Prancis, ke Lord di Prancis. Dengan kereta yang tentu saja khusus, gerbong-gerbongnya tentu saja gerbong-gerbong untuk orang sakit ya. Ada seperti ambulans atau apa. Dan kami di situ, saya termasuk di situ relawannya ya. Dan tentu saja juga macam-macam tugas saya jalankan. Saya jadi pastor, berarti juga menjadi pembimbing rohani ya, untuk misa dan mendengarkan mereka. Saya juga menjadi satpam, ya, karena kan malam-malam mesti melihat aman atau tidak. Saya juga menjadi kuli, karena kan kadang-kadang barang-barang harus diangkut, ya loh. Saya juga kadang-kadang menjadi entertainer. Kadang-kadang kan mereka harus di-entertain. Teman saya main piano, saya main gitar, atau main biola, ya loh. Jadi macam-macam lah ya tugas saya pegang. Kami semua pegang macam-macam tugas itu. Maka dari itu kami perlu siap juga untuk mereka yang situasinya memang seperti itu, diberitahu. Nah, ini ada orang yang ada pasien ya yang itu sangat susah ya. Dia protes terus. Dia mengalami sakit kanker serius ya. Dan dia berharap bahwa dia ke Lord bisa mengalami kesembuhan, ya, karena kan ada harapan bahwa di Lord mandi atau apa, minum air itu kemudian mendapat kesembuhan, ya, dan dia punya harapan besar untuk itu, ya. Tetapi dia orang yang menurut saya susah. Karakternya sulit. Sulit. Kan ada lah orang seperti itu ya. Orang yang kritiknya lebih banyak. Artinya dia boros kritik tapi pelit pujian. Kan ada orang yang boros kritik, pelit pujian. Dia kritik apapun. Dia nggak senang dengan anaknya yang kurang beri perhatian, cucu-cucunya seperti itu ya. Pokoknya dia ada kurang, selalu saya berkeluh kesah ya. Termasuk sakitnya ini. Bahwa dia merasa orang yang paling menderita. Ya. Orang yang paling sulit. Ya. Kemudian dia pergi bersama kami. Kami tentu saja juga sudah dibekali bagaimana dalam tanda petik bergaul dengan orang seperti itu. Karena pastinya tidak mudah dengan orang-orang nggak yang mudah, jelas nggak mudah. Romo. Karena memang khusus. Ini kan bukan ziarah dengan orang-orang biasa. Ada yang kemudian juga orang yang secara multiple sclerosis nggak bisa diapain. Sehingga saya harus bertindak juga menjadi orang yang memberi suapan makanan. Sehingga kemudian ketika dia tidak bisa kontrol mulutnya, kemudian ketika dia membuka gitu, baru saya masukin ke cak gitu kan. Ya. Kemudian dia mengunyah ya. Lalu kemudian dia lepas lagi, kemudian harus dibersihkan kan, cak gitu. Jadi cukup biasa begitu ya. Atau orang yang mengganti toilet pagi, toilet sore, ya kan harus diangkat kalau orang cacat. Nah, ini ada orang yang tadi saya katakan susah itu, kami tahu bahwa dia susah, sehingga memang perlu pendekatan sangat khusus. Dia kemudian punya keluhan itu, dan di Lord dia mengalami ya situasi biasa, berziarah, kemudian juga mandi, dan juga kemudian keliling patung Maria itu sambil menyanyi Ave 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 Maria, sambil kemudian dengan lagunya masing-masing ya. Kemudian mereka pokoknya melakukan ziarah lah ya. Dia di situ bergaul dengan banyak orang kan dari seluruh dunia, karena Lord itu seluruh dunia datang. Orang-orang sakit macam-macam rupa ya, macam-macam keadaan sakit. Ya, dan dia melihat itu ya. Nah, dia kemudian pulang, dia tidak sembuh. Dia tidak sembuh ya. Beberapa saat kemudian dia meninggal ya karena sakit itu ya.
Tapi ketika itu saya kan menemui keluarganya, saya bertanya, apa yang akhir-akhir ini ya, mungkin dia menjadi entah firasat, entah menjadi wasiat, entah menjadi apa yang mau dia katakan. Romo, dia mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih. Bahwa di tengah-tengah penderitaan itu dia sangat sukacita. Mengapa? Karena pengalaman di Lord ternyata membuat dia memiliki perspektif lain. Di situ banyak orang menderita. Bahkan lebih menderita daripada dia. Ya kan? Dan dia merasa sekarang lebih bersyukur karena apa? Karena banyak orang yang mencintai dia. Meskipun dia sadari pribadinya sulit ya. Dan juga dia berterima kasih karena misalnya anak dan mantunya sehat-sehat. Kan kesehatan kan tidak niscaya ya kan. Orang bisa sakit kapanpun. Tapi anaknya tidak cerai. Karena kan di sana perceraian kita tahu ya, di barat tinggi. Sangat tinggi. Jadi intinya hatinya penuh sukacita dan penuh syukur. Tapi sakitnya, nah itu loh, yang menjadi sumber penderitaannya tidak sembuh. Tidak berubah. Tidak berubah. Itu ya. Pertanyaan saya, orang ini mengalami mukjizat nggak? Sangat mengalami mukjizat. Ya itu. Jadi suasana seperti ini ya, itu tidak berubah. Sakitnya tidak berubah. Tetapi cara dia melihat itu ya, cara dia mengalami itu, cara dia mengolah dalam batinnya, jadi ini perspektif iman ya kalau kita sebut ya, itu kok bisa memberikan sesuatu yang lain. Itulah yang kemudian menurut, kalau tadi Mbak Ping bilang itu mukjizat, itulah yang kerap kali terjadi di Lord. Bukan mukjizat kakinya sembuh, kankernya itu kemudian hilang, enggak. Tapi hati yang berubah ya. Hati yang penuh sukacita, hati yang tadinya tidak tahu terima kasih, orang Hokkien bilang bocengli, ya sekarang menjadi pribadi yang gembira, yang dia mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan lewat pengalaman-pengalaman itu ya. Ini yang saya maksudkan, penderitaan bisa tetap ada, tapi kalau perspektif itu kita geser sedikit, itu bisa berubah. Ini saya kira yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau tadi pertanyaannya bagaimana ya kalau susah begini, itu pertama diterima, diakui, tetapi tidak tinggal di situ. Kita diminta untuk juga melihat, coba dari perspektif lain ya. Mungkin di situ terjadi sesuatu yang lain dalam batinmu. Ya, batin yang penuh sukacita, hal yang penting di dalam bacaan Ekaristi pada hari ini, yaitu bacaan sukacitalah Israel karena penyelamatmu datang, dan sukacitalah umat Efesus. Jadi Gaudete mengajak kita mengubah perspektif itu. Di tengah-tengah situasi yang kadang-kadang memang mungkin terasa tidak begitu enak ya. Tapi nyatanya itu bisa, karena saya mengalami. Saksi mata sendiri. Saksi mata sendiri, ya. Oke, aduh luar biasa Romo. Saya merasa sangat diberkati dengan kesaksian Romo, dengan sharing Romo, dan saya percaya sahabat Oase Rohani Katolik juga sangat merasa diberkati ya. Haru dan ada rasa haru, ada rasa gembira gitu mendengarkan sharing ini, karena ini membuat kita tersadar bahwa keadaan kita boleh saja tidak berubah sekarang ya, tapi begitu kita geser perspektifnya, lihat dengan cara yang lain lewat bacaan-bacaan yang diberikan hari ini dan juga bacaan setiap harinya yang dikabarkan di dalam Injil Romo, itu yang mengubah perspektif kita sehingga kita sadar betul bahwa begitu banyak hal-hal indah yang ternyata masih bisa disyukuri ya dalam kehidupan kita, seperti tadi orang tersebut yang diceritakan Romo. Ada hal-hal yang mungkin selama ini tidak terlihat, terlewatkan oleh dia, karena hati yang sukacita jadi semakin terlihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ini akan menjadi penutup di sesi yang pertama. Tentu saja akan lebih dalam lagi kita mencari sumber sukacita yang sejati ini dalam firman yang kita dengarkan hari ini. Karenanya, jangan kemana-mana, kita akan bertemu kembali di sesi yang kedua. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Diosesan Simon Petrus Lili Cahyadi, dan juga saya Magdalena Pinky Beran. Kali ini kita akan memasuki sesi yang kedua. Tapi sebelum kita lebih lanjut menggali lebih dalam lagi dari firman Tuhan kali ini, saya mau
minta kesediaannya untuk memberikan masukan kepada seluruh tim Oase Rohani Katolik agar kita dapat semakin memberkati seluruh umat yang menyaksikan acara ini. Silahkan Anda bisa menghubungi orkkaj2021@gmail.com atau juga menghubungi 0881 0251 33438. Kami tunggu. Nah, tadi di sesi yang pertama ya Romo, begitu indah sharing kesaksian Romo, membuat kita bisa menarik 2 poin tentang bagaimana kita tetap bisa bersuka cita dalam berbagai keadaan. Yaitu yang pertama, mengubah perspektif kita, sehingga sekalipun keadaannya tidak berubah, tapi ternyata perasaan kita berubah, cara pandang kita berubah, dan tetap sikap juga berarti sikap kita juga jadi situasi berubah. batin. Ya. Dan yang kedua, pada saat kita berkata mujizat itu tidak harus selalu dalam bentuk fisik, seperti misalnya kesembuhan atau harta yang bertambah gitu ya. Tapi ternyata mujizat-mujizat kita dimampukan mengubah perspektif kita, itu juga sebuah mujizat. Kita mampu mengampuni juga ternyata sebuah mujizat gitu ya. Kita berubah dari yang tadinya suka marah-marah jadi lebih lemah lembut, ternyata juga sebuah mujizat. Wah, itu indah sekali Romo dari sesi yang pertama. Saya merasa sangat diberkati. Nah, kemudian di sesi kedua ini kita mau gali lebih dalam hal apa yang bisa kita renungkan dari bacaan hari ini Romo. Ya, kalau tadi pada sesi pertama itu kan bicara tentang sesuatu yang batiniah ya. Entah itu perubahan perspektif, juga suasana hati ya, melihat sesuatu ya. Ini kalau bagian yang kedua ini lebih konkret. Itu bagaimana apa yang ada dalam batin itu dikonkretkan. Dan untuk itu kita dibantu oleh jawaban Yohanes dan juga pertanyaan-pertanyaan dari mereka-mereka yang waktu itu ada di sekitar Yohanes kan. Misalnya saja dia mengatakan siapa yang mempunyai 2 helai baju hendaklah ia membagikannya. Begitu juga yang punya makanan ya. Lalu pemungut cukai ya, mereka bertanya misalnya apa yang harus kuperbuat. Yohanes memberi jawaban konkret, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu ya. Prajurit juga bertanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes memberi jawaban, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini kan juga sebenarnya disumberkan dari situasi batin juga, ya toh. Kalau kemudian kamu misalnya saja lapar, kamu memang bisa dikuasai oleh rasa lapar itu, sehingga segala sesuatu itu seakan-akan harus memenuhi dirimu, ya. Tetapi kalau dikatakan kamu memberikan pada orang lain, ini kan ada perspektif yang berubah. Bukan saja situasiku sekarang, keadaanku, tetapi juga keadaan orang lain. Lalu kita di situ masuk unsur berbagi, ya kan? Hal yang sama juga dengan pemungut pajak. Dia kan kemudian sebenarnya sudah dapat keuntungan. Kalau kemudian perspektifnya adalah keuntungan itu harus dilipat gandakan lagi dan lagi, kamu lupa ada orang lain yang bisa kemudian jadi rugi karena kamu kan. Hal yang sama juga dengan tentara, karena kekuatannya. Dia bisa kemudian memeras orang-orang miskin, tetapi Yohanes mengatakan jangan memeras. Dan kemudian jangan merampas dari mereka. Karena kalau kemudian kamu memakai kekuatanmu, senjatamu, untuk kemudian merugikan orang lain, ya kemudian orang lain juga menjadi susah. Jadi ada sebuah arah dari semua kecenderungan kita ini juga untuk melihat juga orang lain. Baru dari situ muncul yang disebut solidaritas. Solidaritas kan muncul dari suatu sikap yang pasti tidak hanya berpusat pada diri sendiri. Tetapi ada perspektif yang kemudian diarahkan pada orang lain. Ya. Solidaritas, bela rasa. Yohanes memberikan kepada kita patokan untuk itu. Coba kamu melihat bukan saja dari perspektif kamu lapar, tapi juga orang lain juga lapar. Dari perspektif kamu punya kekuasaan, maka bisa merampas, tetapi kamu lihat juga posisi orang yang dirampas. Ya. Ini menurut saya membantu kita untuk juga situasi batin kita itu terarah ke sana. Ya.
meskipun kita merasa lapar, kalau kemudian kita ikut membagi, kan itu berarti kan kita membagi dari lapar kita. Atau kalau kita pakai istilah spiritualitas janda miskin, ya, itu memberikan dari kekurangan. Ya. Tidak ada orang yang terlalu kaya sehingga dia mengatakan saya tidak membutuhkan orang lain. Ya, masing-masing kita itu seperti jala. Kalau jala ikan ya, masing-masing kita itu seperti simpul-simpul dalam jala ikan itu. Dan kita lupa bahwa kita seakan-akan bisa sendiri di sini, tetapi sebenarnya kita terhubung dengan simpul-simpul itu. Maka dari itu, menurut saya, kalau kemudian kita merasa terlalu miskin juga sehingga tidak bisa memberi apa-apa, tidak ada dari antara kita yang terlalu miskin. Kita masih tetap bisa memberikan sesuatu pada orang yang lebih miskin dari kita. Atau lebih berkekurangan dari kita. Perspektif yang muncul dari situasi batin yang bersyukur, yang bersukacita, akan memampukan kita membuat itu. Menurut saya. Iya. Berarti dengan mengganti perspektif itu, kita jadi tidak lagi bisa berkata bahwa ya saya aja belum cukup. Jadi nggak bisa. Saya aja masih lapar, belum bisa berbagi. Betul. Saya aja masih belum punya waktu. Saya nggak punya waktu untuk yang lain-lain gitu ya. Tapi justru dengan merubah perspektif ini bahwa tidak ada orang miskin yang terlalu kekurangan untuk memberi, kita akhirnya punya cara pandang lain bahwa selalu ada yang masih bisa kita bagikan gitu ya. Dan ini lebih konkret kan? Ini konkret yang semua yang dikatakan oleh Yohanes menurut saya sangat realistik. Tapi itu hanya mungkin kalau kemudian batin kita tidak diarahkan hanya kita pada diri kita saja itu loh. Perspektif pada kelaparanku, pada kemudian kekuasaanku, tetapi juga mencoba menempatkan diri sama seperti jaring di dalam di dalam jala itu yang terhubung satu sama lain. Begitupun hidup kita ya. Kita diminta untuk juga lebih peduli, lebih terbuka dan lebih terarah pada orang lain. Meskipun keadaan kita tentu saja juga bisa menjadi buruk ya. Maksud saya tidak berubah ya. Tetapi kan bisa saja juga dari situ muncul sesuatu yang konkret. Ini sangat konkret dan tidak abstrak. Ya. Wah, berarti ada dua hal yang langsung tersentuh ini lewat bacaan hari ini, bahwa saat keadaan kita tidak selalu ideal menurut pikiran kita, ternyata begitu perspektif kita dirubah, sikap batin kita berubah. Kemudian keadaan kita secara fisik juga tidak selalu ideal, tapi kita juga bisa merubah kondisi fisik orang lain, gitu ya. Dan itu merupakan mukjizat kan? Dan juga mukjizat ya. Intinya adalah kita semua dipanggil supaya Tuhan bisa dialami. Tuhan bisa dialami, cinta Tuhan itu bisa mereka rasakan lewat keadaan kita apapun. Kalau kemudian kita bisa memberikan kesaksian tentang itu bahwa Tuhan bisa dialami oleh banyak orang lain ya, itu merupakan mukjizat dan merupakan juga rahmat bagi orang lain. Tentu saja syaratnya adalah bahwa aku sendiri perlu mengalami Tuhan. Bagaimana aku mengalami Tuhan? Perspektif tadi mungkin ikut menentukan. Jadi aku kaya, aku bisa memperkaya orang lain. Aku punya sikap positif, aku bisa memberi efek positif pada orang lain. Aku mengalami Tuhan, maka Tuhan bisa dialami oleh orang lain. Saya kira arahnya menarik di situ. Kemudian ditambah lagi, sekalipun aku berkesusahan, aku tetap bisa membuat orang lain mengalami Tuhan. Itu konkret. Aku berkekurangan, aku tetap bisa membuat orang lain mengalami dengan Tuhan. Cara apapun. Dengan cara apapun. Wah, luar biasa. Romo, apakah kemudian menjadi salah kalau kita diajak untuk selalu bersukacita dan menemukan sukacita dalam Tuhan? Pada saat kita masih ngerasa marah, kecewa, mungkin ya, atau tidak sabar, atau berbagai emosi-emosi yang kita labeli sebagai emosi negatif misalnya. Gitu. Apakah menjadi salah itu ya, Romo? Pertama ada reaksi yang sifatnya merupakan reaksi manusiawi. Kalau kemudian saya misalnya saja mendapat sesuatu yang saya nggak senang, kan saya mengekspresikan dengan rasa marah. Ya toh? Tapi saya katakan tadi bahwa baik kita tidak tinggal dalam keadaan yang memang itu fakta ya. Artinya bahwa kemudian kita menjadi marah, kita menjadi kesel atau apa. Tapi itu kan fakta. Fakta kan bisa diterima just the way it is. Ya. Tetapi bahwa kemudian kita bisa membuat distansi juga terhadap itu.
dalam arti ini perubahan situasi batin, perubahan perspektif ya. Itu bisa membuat kita tidak tinggal dalam keadaan itu. Jadi sebagai suatu perasaan yang memang spontan, ya memang kita tidak bisa disalahkan, itu ada ya, dan kita terkena. Tetapi baik untuk tidak tinggal di situ. Artinya jangan jangan GR ya, jangan jadi korban GR, korban perasaan yang terlalu mendominasi kita. Perasaan ada, itu wajar ya, sesuatu yang tidak bisa diapa-apakan ya. Tetapi untuk dibelenggu oleh perasaan itu dan kemudian dibuat menjadi tidak bisa apa-apa atau menjadi lebih sangat overreaktif terhadap sesuatu, menurut saya efeknya kemudian juga akan menjadi merusak kita juga. Ya. Oke, berarti sangat jelas diingatkan oleh Romo pada saat perasaan itu muncul, sangat wajar, sangat boleh, tapi jangan biarkan diri kita terbelenggu dalam perasaan tersebut. Jangan biarkan dipenjara oleh perasaan itu. Oke, baik. Romo, luar biasa dan tidak terasa sudah habis waktu kita di sesi yang kedua, dan ini juga menjadi akhir dari seluruh sesi kita ya. Sangat diberkati dengan apa yang sudah Romo bagikan hari ini. Terima kasih sekali Romo, dan kami mohon kesediaan Romo juga untuk memimpin dalam doa penutup dan juga memberikan berkat penutup agar semua yang sudah kita dengarkan hari ini, hal berharga yang sudah kita dengarkan bersama hari ini bisa benar kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan. Romo, silakan. Terima kasih teman-teman. Mari sekarang kita menutup pertemuan kita dengan doa penutup bersama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, di penghujung pertemuan kami pada kali ini, kami mau sekali lagi berterima kasih kepadamu atas banyak rahmat yang boleh kami alami dari pertemuan ini. Rahmat pertemuan dengan sesama kami, sesama orang Kristen kami yang beriman kepada Yesus Putramu. Rahmat berjumpaan, tapi juga rahmat terutama kekuatan dari sabdamu yang memberikan kepada kami inspirasi mendalam terhadap batin kami masing-masing, sehingga dari sini kami bisa berbuat konkret keluar bagi sesama kami. Dari dalam kami keluar. Kami mohon semoga Kau berikan kekuatan terus-menerus untuk berkanjang pada sabdamu, untuk menimba inspirasi dan kekuatan dari situ, dan kemudian Kau bantu untuk mencari jalan yang paling baik, untuk menerjemahkannya ke dalam keadaan kami apapun, sehingga ya Tuhan, apa yang merupakan kekayaan batin kami, sukacita batin kami, bela rasa dan solidaritas kami, bisa terungkapkan dan bisa termanifestasi dalam perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama-Mu dan menyelamatkan semua orang. Semua ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, khususnya mereka yang kita doakan dalam pertemuan kali ini, mereka yang sakit, mereka yang berada dalam situasi kurang beruntung dibandingkan kita, mereka yang dalam suasana menjelang Natal ini masih merasa kesepian atau masih merasa susah dalam batinnya. Semoga ya Tuhan mereka itu Kau kuatkan, dan kami semua Kau berikan sukacita sejati yang hanya berasal dari sabdamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo atas permenungan hari ini, dan sehat selalu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Salam sehat. Baik. Juga semua untuk pemirsa. Sahabat Asa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah seluruh sesi kita telah berakhir. Mari kita senantiasa bersuka cita. Ternyata caranya gampang sekali. Kita ubah perspektif kita, terutama lewat bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan, memberikan kekuatan dan peneguhan pada kita. Dan dengan mengubah perspektif ini, ternyata mujizat senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting lagi, kita juga bisa menjadi mujizat
bagi orang-orang di sekitar kita, mereka bisa mengalami Tuhan apapun keadaan kita. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai, salam sehat.